Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Sahabat terkasih, kehidupan orang yang takut akan Allah, meskipun mengalami penderitaan, pasti ada satu pengharapan, yaitu bahwa mereka akan memperoleh penyembuhan darinya. Bagaimanapun kelihatannya kehidupan sekarang ini, tapi Tuhan Allah lah yang mengendalikan masa depan dan segala sesuatu akan dibuatnya menjadi benar. Maka dari itu, sahabat terkasih, marilah kita terus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah yang adalah surya kebenaran itu. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya video pembuka ini, bagaimana Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya benar, pasti Tuhan akan memberikan kesembuhan. Amin. Ya. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah orang benar akan mengalami kesembuhan. Mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar terjadi, kita semua mengalami kesembuhan ya. Tuhan, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa orang benar akan mengalami kesembuhan. Biarlah hari ini oleh firman-Mu kami dikuduskan, dibenarkan, dan kami memperoleh iman untuk kami percaya bahwa hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Malaki pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dengan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Mari kita baca ayat selanjutnya, Maleaki 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Wah, puji Tuhan ya. Ini Iya. janji Tuhan buat kita ya. Ada kesembuhan, Iya. ada kemenangan, Amin. luar biasa ya. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa orang benar akan mengalami kesembuhan. Wah, luar biasa ya. Sebab Tuhan akan buktikan bahwa Tuhan membela orang benar dan Tuhan ada di pihak orang yang hidupnya benar. Itu orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan. Amin, itu amin sekali ya. Iya. Jadi dengan adanya goncangan-goncangan Iya. yang sedang terjadi hari-hari ini, Iya. Tuhan sedang memisahkan. Nah, ini ya. penting nih. Dia Ya. memisahkan dan membuat perbedaan. Iya, Ya, perbedaan apa? Perbedaan antara orang yang hidupnya benar Iya. dan orang fasik. Antara orang yang hidupnya takut akan Amin. Tuhan dan orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Amin. Mungkin dengan goncangan ini ketahuan kan responnya. Responnya bagaimana? Ini setiap orangnya orang? sungguh-sungguh apa enggak? Iya. Gitu ya. Jadi aslinya ketahuan. Aslinya kelihatan. Iya, ya. Ya. Nah, karena itu waktu hidup kita saat ini adalah kesempatan. Nah, ini penting banget ya. Kesempatan apa? Kesempatan menjadi waktu yang terbaik Iya. untuk setiap kita sebagai umat Tuhan berubah. Nah, ingat ya, berubah. Ya. Berubah. Dan Iya. kembali menyelaraskan hidup kita supaya sesuai dengan
kehendak Kehendak Tuhan. Tuhan, Karena ya. kita menyadari dan kita mengerti bahwa hidup benar adalah yang utama dan yang prioritas. Ya, sebab Tuhan berjanji Ya. bahwa orang benar akan mengalami kesembuhan. Wah, itu janji Tuhan buat kita. Ya. Kesembuhan dan kemenangan. Nah, ini penting, bukannya kesembuhan aja, kemenangan juga. Iya, benar. Ketika mereka itu menghadapi masalah atau tantangan, Iya. dan inilah janji Tuhan untuk kita umat Tuhan Amin. yang hidupnya benar. Amin. Yaitu bagi kita akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Wah, luar biasa. Ini Jadi luar akhirnya biasa. kebenaran kita ini akan nyata ya, akan Iya. terbit surya kebenaran gitu Iya. ya. Nah, ini menjadi bukti bahwa Tuhan benar-benar melihat bagaimana kehidupan kita ya. Nah, bahkan Tuhan akan membuat kita keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Wah, luar biasa. Bayangin ya, anak lembu lepas kandang kan jadi wah, Berjingkrak-jingkrak, happy banget ya. happy. Kayak ada kebebasan gitu ya. Amin, ya. Kemudian kita akan menginjak-injak orang-orang fasik. Dan Tuhan akan membuat orang-orang fasik ini akan menjadi abu di bawah telapak kaki kita. Wah, ini kemenangan luar biasa ya. Wow, luar biasa. Bayangkan ya betapa dahsyat Iya. dan luar biasanya janji Tuhan ini untuk kita yang hidupnya benar. Amin. Ya. Jadi kalau kita hidupnya benar, janji Tuhan ini kita Terjadi. ini yang Iya. terjadi ya. Iya. Ya, dan bagi kita yang hidupnya benar, yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, Nah, ini penting dan ya. berharap kepada Tuhan. hanya Iya. kepada Tuhan. Iya. Sebab Tuhan sendiri akan membebaskan kita, melepaskan kita, dan menyelamatkan kita dari semua masalah kita. Amin. Amin. Nah, Ya. ini benar, Tuhan membebaskan, menyelamatkan kita ya. Artinya ketika kita menghadapi masalah, tantangan dan situasi yang sulit, kita harus percaya bahwa Tuhan akan buat kita keluar dari penindasan, keluar dari kesusahan, keluar dari keadaan yang menyesakkan kita, keluar dari masa-masa kegelapan, dan kita benar-benar mengalami kebebasan, kesembuhan, dan pemulihan yang sepenuhnya. Ya. Puji Tuhan ya. Jadi kesembuhan dan kemenangan kita sebagai Iya. orang percaya ini dan yang berharap kepada Tuhan digambarkan seperti apa Anak tadi? lembu sih. Anak lembu Lepas kandang. jantan yang lepas Wah, kandang. ekspresinya tuh Wah. sukacita gitu ya. Yang keluar dengan berjingkrak-jingkrak ya, itu menggambarkan satu sukacita yang luar Iya. biasa, yaitu bersukacita dan bergembira setelah mengalami pembebasan. Wah, luar Amin biasa. ya. Nah, ini ada satu firman yang akan menguatkan kita ya dalam Malaki pasal 3:17 ya. Demikian firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya melayani dia. Amin ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya benar, yang takut akan Tuhan, dan yang mengandalkan Tuhan adalah milik kesayangan Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Wow, itu luar Kita biasa. jadi milik kesayangan Tuhan. Wah. Dan Tuhan sudah menyiapkan Iya. suatu hari di mana Tuhan akan mengasihi mereka sama seperti seorang Seorang ayah. yang mengasihi anaknya. Wah, ini Wah, luar ya. biasa. Jadi seperti Bapak Bapak yang siap untuk menolong dan iya, menyembuhkan dan kita ya. mengasihi kita. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa apabila kita hidupnya benar dan takut akan Tuhan, maka akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap kita ya. Kemudian Tuhan akan membuat kita keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Iya. Lalu kita akan menginjak-injak orang-orang fasik dan membuat mereka menjadi abu di bawah telapak kaki kita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka kitab kita sama-sama, kita akan baca dari Malaki pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Inilah yang akan terjadi di masa akhir zaman ini, bahwa pada akhirnya semua orang akan melihat
bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sebab orang-orang fasik menganggap bahwa sia-sia beribadah kepada Tuhan. Itu ada dalam Malaki pasal 3, 13, 14. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang benar, mereka percaya bahwa tidak ada yang sia-sia beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan memperhatikan dan mendengar segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, dan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang hidupnya benar dan yang takut akan Tuhan. Itu adalah Malaki pasal 3, 15, 16. Oleh karena itu, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuktikan bahwa pada akhirnya orang-orang benar yang takut akan Tuhan dan yang beribadah kepada Tuhan akan mengalami kesembuhan dan kemenangan dan akan keluar dari masalah mereka dengan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema orang benar akan mengalami kesembuhan. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu di antaranya kita akan baca ya dari Feba Angelica. Yuk kita baca ya. Shalom Bapak Ibu, shalom juga ya buat Feba ya. Berharap sudah menyaksikan juga ya Terang Kasih ini. Gimana ya cara menyembuhkan mental saya menghadapi mertua yang selalu mengatur kehidupan rumah tangga kami? Lama-lama saya makin muak dan stres, benci dan dendam jadi menumpuk di hati saya. Kalau semua mau diurus, ngapain restuin saya nikah dengan anaknya? Segala-galanya diatur, suami juga nggak punya power, diam saja. Apakah Tuhan memberikan pasangan yang salah kepada saya? Ini situasinya memang ini ya, tidak mudah tidak mudah ya gitu ya. Kami mengerti ya bagaimana perasaan Febe saat ini ya. Febe mesti tenang ya, jaga hati dan jaga emosi. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menolong Febe ya. Sehingga dengan tema hari ini kita diingatkan nih bahwa orang benar akan mengalami kesembuhan. Amin. Ya. Jadi karena yang kita harus sadari nih, kita nggak bisa merubah orang lain. Ya, kita tidak bisa merubah orang lain. Hanya Tuhan yang bisa merubah orang lain ya. Yaitu bagaimana nih caranya kita harus mengerti. Kita harus berubah itu meresponinya dengan sikap yang berubah ya. Jadi cara kita meresponi harus berubah. Dengan apa? Dengan kita mengampuni. Karena ketika kita mengampuni, kita sedang melakukan apa? Taat pada Tuhan. Ya. Kita sedang memposisikan diri kita benar di hadapan Tuhan ya. Sehingga kita sedang apa nih? Mempersilahkan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang mengambil alih masalah kita. Jadi kita fokus kepada Tuhan ya. Bukan kepada manusia. Nih ya untuk Febe firmannya pegang ini. Di dalam Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika Febe mengampuni, kita sedang melakukan untuk Tuhan. Iya, bahkan ada di setelah ini kan ada dikatakan karena dari Tuhan lah engkau akan mendapatkan upah ya. Jadi kehidupan kita yang benar ini ada upahnya. Amin. Ya. Dan Tuhan katakan akan menerima kesembuhan ya. Nah sahabat yang baik juga sedang mengalami seperti Febe ini percaya bahwa perbuatan kita yang benar itu membuat kita membuka jalan untuk Tuhan akan menyembuhkan kita. Ya. Dan harus percaya bahwa ketika kita berpihak kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Tadi dikatakan bagaimana ya untuk menyembuhkan mental saya gitu ya. Tadi kan Febe katakan demikian. Kita percaya ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan melakukan bagiannya. Jadi hari ini mari semangat Febe, bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberi kepadamu kasih karunia itu ketika engkau melakukan kebenaran yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi buat Febe dan sahabat yang baik kalau sedang mengalami situasi ini, kita harus tahu bahwa masalahnya bukannya di luar kita, tetapi yang di dalam kita dulu. Jadi kita jangan berharap orang lain berubah, tapi kita dulu yang berubah, yaitu respon kita menghadapi situasi itu. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Febe dan sahabat-sahabat yang baik yang sedang mengalami situasi yang sama seperti ini. Biarlah turun anugerah Tuhan supaya Febe diberi kasih karunia untuk bisa melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Biarlah Febe diberi kasih karunia untuk mengampuni, untuk melakukan yang benar dan percaya bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang hidupnya benar dan menyembuhkan dan memulihkan.
Berdoa untuk masalah Febe, kami berkata jadilah baik untuk pernikahannya dan keluarganya. Untuk sahabat yang baik yang sudah mengalami masalah yang sama, guncangan dalam pernikahan, jadilah baik untuk pernikahannya juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah ini ada lagi nih dari Grace Aditya ya. Halo tim Terang Kasih, halo juga Grace ya. Berharap Grace menyaksikan saat ini ya. Kenapa ya ada orang yang selalu mencampuri urusan orang lain. Saya tahu anak saya speech delay di usia sekarang. Tapi kan pertumbuhan anak berbeda. Dan anak saya juga sedang menjalani terapi. Tapi boleh nggak menghormati perasaan saya sebagai ibunya. Mereka dengan seenaknya meledek anak saya saat anaknya dan anak saya bermain. Rasanya sakit banget. Akhirnya saya memutuskan untuk melarang anak saya bergaul dengan teman-teman rumahnya. Tapi di satu sisi kasihan karena dia kurang bersosialisasi. Apa yang harus saya perbuat? Ya. Wah, halo juga Grace ya. Tadi juga dikatakan bahwa kita ngertilah perasaan Grace ya sebagai ibu, sebagai orang tua mau jagain anaknya kan. Iya, pasti ya. Kami mengerti sekali. Sebagai orang tua kita akan berusaha untuk melindungi anak kita ya. Dan juga sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa orang benar akan mengalami kesembuhan. Jadi kita harus menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, apapun keberadaannya. Jadi saat ini ketika Grace memiliki anak ini sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihinya ya. Sebab Tuhan mempunyai satu rencana, satu maksud untuk anak ini. Sampai anak ini bisa lahir. Bisa lahir itu karena Tuhan. Ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Justru dalam situasi ini Grace menguatkan dan membangun dan identitas anak ini dan supaya anak ini confident gitu ya. Jadi Grace membangun anak ini sesuai dengan apa kata Tuhan. Yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya anak Grace mengalami kesembuhan dan menyadari identitasnya sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Sebab banyak yang di dunia ini orang-orang yang di mata dunia mempunyai keterbatasan. Tapi mereka bisa bangkit menjadi pribadi yang luar biasa dan mengagumkan bagi dunia ya. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Nah ini pegang nih ayat ini pegang. Disampaikan kepada anaknya ya. Bahwa anak Grace adalah berharga di mata Tuhan dan mulia, dan ayat selanjutnya mengatakan dan aku mengasihinya. Jadi Tuhan pasti mengasihi anak Grace sehingga apapun yang di luar kita orang-orang apa kata orang karena orang kan kita tidak bisa melarang orang untuk bicara apapun tentang diri kita ya. Tetapi saat ini biarlah Grace bersama anak itu membangun sesuatu confident yang luar biasa bagi anaknya sehingga segala sesuatu yang menjadi rencana Tuhan bagi anakmu ini menjadi digenapi. Amin ya. Kita berdoa ya. Kita berdoa ya. Dan juga sahabat yang baik yang anaknya mengalami situasi seperti anaknya Grace ya. Iya, kita mau berdoa ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami tahu janjimu adalah janji kesembuhan dan kemenangan bagi kami. Oleh sebab itu hari ini kami datang kepadamu khususnya untuk anakmu yang terkasih Grace. Bahkan juga sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin menghadapi masalah yang mirip seperti Grace alami. Saat ini kami bawa di hadapan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kehidupan kami ini mulia. Kehidupan kami ini berharga dan sangat dikasihi. Itu sebabnya hari ini biar kesadaran ini benar-benar tertanam di dalam jiwa kami. Sehingga kami mengakui bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah kehidupan yang memiliki tujuan. Sehingga apapun keberadaan kami tahu
bahwa ada satu potensi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Amin. Untuk kami menjadi terang, menjadi Amin. berkat dan Ya. hidup berdampak di tengah dunia ini. Amin. Biarlah mulai hari ini Grace bangkit dan bersuka cita Amin. dan tidak terusik oleh apapun yang dikatakan dari luar, dari orang-orang sekitar. Amin. Bahkan terlebih dari itu anaknya memiliki satu kepercayaan diri dan menyadari identitasnya. Dan anak ini dipakai olehmu menjadi sesuatu yang berdampak bagi sekitarnya. Bahkan menggenapi semua rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan baginya. Juga bagi sahabat-sahabat yang baik yang lain, segala sesuatunya menjadi luar biasa baiknya bagi kami semua ketika kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami, bahwa kami berharga dan mulia di mata-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya, yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa orang benar akan mengalami kesembuhan. Yang pertama, orang benar adalah orang yang hidupnya benar dan takut akan Tuhan. Yaitu orang yang percaya bahwa di dalam Yesus kita dibenarkan. Kita dapat hidup benar dan kita dapat hidup takut akan Tuhan karena oleh anugerah Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita percaya bahwa dalam Yesus kita sudah dibenarkan, lalu kita memilih, memutuskan dan mengutamakan untuk hidup benar dan hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa kita akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap kita. Yang ketiga, kesembuhan dan kemenangan yang kita terima dan kita alami akan membuat kita keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Dan kita akan menginjak-injak orang-orang fasik dan mereka akan menjadi abu di bawah telapak kaki kita. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dan kesembuhannya dari Tuhan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilahkan Yesus masuk ke dalam hatimu, menguduskan hatimu dan memenuhi hatimu dengan kasih-Nya yang menyembuhkan dan memulihkanmu. Lalu bersyukurlah bahwa oleh anugerah Tuhan kita sudah dibenarkan, dikuduskan, dan disembuhkan serta dipulihkan. Amin. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sungguh Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan di dalam Yesus kami sudah dibenarkan dan dikuduskan. Dan oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk fokus dan mengutamakan hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan membuat kami keluar dari penindasan dan dari semua masalah-masalah kami. Sehingga kami berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kami menginjak-injak orang-orang fasik dan Tuhan membuat mereka menjadi abu di bawah telapak kaki kami. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau